Pernah nggak sih ngerasa kalau baca buku tuh kayak tugas? Padahal seharusnya ini jadi petualangan loh. Nah, anggap aja obrolan kita kali ini tuh peta harta karun buat kamu biar jadi penjelajah literasi yang jago. Yuk kita mulai. Selamat datang penjelajah literasi. Nah, ini yang belum kamu nih, tanda pengenal resmi. Mulai sekarang, kamu bukan lagi pembaca biasa ya. Udah siap buat ekspedisi pertama? Pernah ngerasa kayak gini kan? Buka buku, terus bingung. Rasanya kayak kesasar di hutan penuh kata-kata, nggak tahu mau kemana. Tenang-tenang, hari ini kita bakal temuin kompasnya bareng-bareng. Oke, perhentian pertama di petualangan kita. Setiap penjelajah itu wajib kenal sama medannya kan? Di dunia literasi itu ada dua dunia utama. Bayangin aja kamu lagi milih portal petualangan. Mau masuk ke dunia fiksi atau non-fiksi? Gini deh, bayangin fiksi itu kayak main game open world. Dunianya luas, penuh imajinasi, keajaiban, apa aja bisa terjadi. Nah, kalau non-fiksi, itu lebih kayak peta navigasi, kayak Google Maps gitu. Jelas berdasarkan fakta dan nunjukin jalan ke tujuan yang nyata. Keduanya seru, tapi aturan mainnya beda banget. Nah, ini rangkumannya pas banget. Fiksi itu ngomongnya ke hati. Tujuannya ya buat ngehibur, bikin kita baper, bikin kita ngerasain sesuatu. Sebaliknya, non-fiksi itu ngomongnya ke otak. Tujuannya buat ngasih info, ngasih fakta. Gampangnya gini, yang satu buat merasakan, yang satunya lagi buat tahu. Oke, anggap kita udah milih portal fiksi nih. Sekarang, kita ganti peran. Pakai topi arsitek. Yuk, kita bakal coba bedah sebuah cerita buat ngintip gimana sih dunia imajinatif ini sebenarnya dibangun dari dalam. Wah, ini analoginya pas banget. Jadi, ngertiin cerita fiksi itu persis kayak ngelihat blueprint atau cetak biru sebuah rumah. Ada fondasinya, ada kerangkanya, ada penghuninya, bahkan ada oleh-oleh yang bisa kita bawa pulang pas selesai. Yuk kita bedah satu-satu blueprintnya. Pertama, tema. Ini fondasinya, ide dasar yang nopang seluruh cerita. Terus ada alur. Ini strukturnya, jalan ceritanya dari A sampai Z. Nah, tokoh itu ya, penghuninya yang bikin cerita jadi hidup. Latar itu panggung tempat mereka beraksi. Terus, amanat. Nah, ini dia oleh-olehnya. Pesan yang kita bawa pulang setelah selesai baca. Eits, tapi tunggu dulu. Cerita itu ternyata nggak cuma dibangun dari elemen-elemen di dalamnya aja loh. Ada juga pengaruh dari luar. Coba deh, bayangin seorang koki lagi di dapur. Nah, unsur ekstrinsik ini ibarat suasana hati si koki. Latar belakang penulisnya, kondisi sosial pas bukunya ditulis, nilai-nilai di masyarakat waktu itu. Semuanya itu ikut ngebumbuin cerita. Jadi walaupun bahan dasarnya sama, rasa ceritanya bisa beda banget. Udah siap buat naik level para penjelajah? Oke, sekarang kita bakal belajar skill baru, baca pikiran penulis. Kita akan bongkar bahasa rahasia yang sering mereka pakai buat nyelipin makna dan perasaan tersembunyi di balik kata-kata. Nah, ini nih analogi paling gampang buat ngertiinnya. Denotasi itu kayak foto KTP. Ya, apa adanya, faktual, lugas, nggak ada filter. Kalau konotasi, itu kayak foto di Instagram yang udah dikasih filter. Kata yang sama, tapi dikasih warna emosi biar kesannya lebih gimana gitu. Jadi, intinya gini. Denotasi itu makna harfiah, makna kamus, literal. Kalau konotasi, itu makna kiasannya, rasanya, lapisan perasaan atau ide yang nempel di kata itu. Kalau kamu udah bisa bedain ini, wih, cara kamu baca buku bakal beda banget, serius. Nih, contohnya biar makin jelas. Kata api. Yang di kiri itu api beneran, api denotatif, panas, bisa membakar. Yang di kanan itu api cemburu, api konotatif, bukan api beneran kan, tapi gambarin emosi yang membara. Satu kata, tapi maknanya bisa beda dunia. Kelihatan kan bedanya? Di kalimat pertama, memasak dengan api, ya artinya pakai panas beneran. Itu denotasi. Di kalimat kedua, terbakar api cemburu. Nah, ini bukan soal suhu, tapi soal emosi yang dahsyat. Itulah kerennya konotasi. Oke, setelah kita menjelajah dan nemuin banyak hal keren, ada satu langkah lagi yang penting. Penjelajah hebat itu nggak nyimpen penemuannya sendiri. Mereka jadi pemandu. Tugasmu selanjutnya adalah berbagi apa yang udah kamu temukan. Nulis ulasan atau resensi buku itu kedengerannya mungkin serem ya. Padahal nggak juga. Coba bayangin kamu jadi juri di kompetisi masak. Tugas kamu simpel aja. Ceritain gimana rasa buku ini. Terus kasih tahu. Orang lain perlu nyicipin juga atau enggak? Nah,
Ini resepnya, 5 langkah simpel aja. 1. Baca sampai habis dulu ya. 2. Catat info dasarnya, judul, penulis, penerbit. 3. Ceritain dikit inti ceritanya, ingat jangan spoiler. 4. Kasih penilaianmu, apa yang bagus, apa yang kurang. Dan terakhir, kasih rekomendasi, kira-kira buku ini cocok buat siapa. Gampang kan? Well, kita udah sampai di akhir panduan ini. Tapi, ini bukan garis finish loh ya. Anggap aja ini garis start. Garis start buat petualanganmu yang sebenarnya sebagai seorang penjelajah literasi. Coba lihat deh, sekarang kamu udah punya semua peralatannya. Kamu punya peta buat bedain fiksi dan non-fiksi. Punya cetak biru buat ngebongkar cerita. Bahkan punya kamus rahasia buat ngertiin bahasa penulis. Kamu udah siap banget buat menjelajah. Oke, sekarang waktunya praktek. Ini misi pertama buat kamu. Coba bikin book talk singkat. Cuma 60 detik. Pakai semua skill yang barusan kita pelajarin buat bikin orang lain jadi penasaran sama buku favoritmu. Ayo, jadi pemandu buat mereka. Jadi, pertanyaannya tinggal satu. Dengan semua bekal ini, dunia mana yang bakal kamu jelajahi selanjutnya? Petualangan apa yang udah nungguin kamu? Selamat menjelajah ya!